أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kajian kita kali ini adalah melanjutkan pengajaran tentang kitab Al-Firqatun Najiyah. Jadi sekarang sudah masuk ke bagian keempat ya, tentang penjelasan kitab Firqatun Najiyah. Jadi di awal-awal sudah jelaskan dari dalil berdasarkan kepada Al-Quran, kemudian juga dilanjutkan lagi dengan penjelasan hadis-hadis yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan kita lanjutkan sekarang hadis yang kelima dari penjelasan kitab ini, yaitu hadis yang dibawakan ya oleh Syekh adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatan biyadihi summa qala hadza sabilullah mustaqiman wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi summa qala hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi summa qara'a qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya dibawakan hadis ini dari Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu qala berkata yaitu Ibnu Mas'ud khatta pernah membuat garis lana kepada kami atau di hadapan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah membuat satu garis ya kepada kami. Jadi khatta lana Rasulullah khattan. Rasulullah pernah membuat satu garis di hadapan kami biyadihi dengan tangannya. Summa kemudian qala beliau bersabda setelah membuat satu garis dengan tangannya, beliau mengatakan hada sabilullah mustaqiman. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Jadi beliau membuat suatu permisalan ya sebagai bentuk pengajaran beliau, karena beliau terkadang memberikan pengajaran dengan cara-cara seperti itu. Setelah membuat satu garis, beliau mengumpamakan ini adalah jalan Allah. Kemudian setelah itu wa khatta khututan, beliau juga membuat lagi atau menggaris beberapa garis an yaminihi wa shimalihi, di sebelah kanan garis yang pertama dan di sebelah kirinya beberapa garis ya. Setelah membuat garis ya, kemudian mengatakan ini jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau membuat lagi beberapa garis sebelah kanan dan sebelah kiri garis yang pertama. Summa qala, kemudian beliau bersabda setelah membuat beberapa garis tadi, hadhihi subulu, ini ada beberapa garis. Laisa, tidak ada, minha darinya, dari garis-garis ini, sabilun, suatu jalan. Jadi tidak ada satupun jalan ya di antara jalan-jalan tersebut illa kecuali alaihi, di atas jalan itu ada syaitonnya, ada setannya, yad'u yang mengajak orang ilaihi kepada jalan tersebut ya. Gitu. Jadi
Beliau menjelaskan setelah membuat garis pertama, lalu kemudian membuat lagi beberapa garis yang ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kemudian beliau menjelaskan tentang garis-garis yang banyak itu tidak ada satupun jalan, ya, karena beliau juga mengumpamakan garis-garis itu adalah jalan-jalan yang lain dari jalan Allah yang pertama. Ya, tidak ada satupun jalan dari jalan-jalan itu melainkan di atas jalan itu ada syaitan, di mana syaitan itu mengajak orang untuk mengikuti jalan yang diajak oleh syaitan untuk mengikuti jalan tersebut. Summa kemudian qara'a, beliau membacakan qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-An'am, yaitu surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya ini adalah jalanku, ya, jalan Allah, maksudnya mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan Allah itu. Fattabi'u, maka ikutilah dia, itu jalan Allah itu. Walat tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti as-subula, jalan-jalan yang lain. Kenapa? Fatafarraqa, maka akan menyebabkan berpecah belahnya, berfirqah-firqahnya, bikum, kalian, an sabilihi, dari jalan Allah. Demikianlah wasakum bihi, Allah telah wasiatkan kalian dengannya. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi peragakan, ya, kepada para sahabat ini supaya paham bahwasanya jalan Allah itu satu. Adapun yang di sebelah kanan, di sebelah kiri beberapa jalan itu, ya, melainkan di jalan itu pasti ada syaitan-syaitan yang mengajak orang untuk mengikuti jalan tersebut. Ya, mempunyai pemahaman ini, mempunyai pemahaman begitu. Apakah jalan itu adalah kaumnya orang-orang liberal, ataukah orang-orang sekuler, apakah orang-orang Syiah, orang-orang Sufi, ya, atau bahkan orang-orang komunis, ya, segala macam. Nah, semuanya mereka itu, ya, mengajak, ya, supaya, ya, orang-orang yang belum berada di atas jalan Allah itu, bahkan orang yang sudah berada pun itu diajak oleh setan itu, ya, supaya mengikuti jalan-jalan yang menyesatkan itu. Makanya Allah pesan, fattabi'uhu, maka ittiba'lah kalian, ikutlah oleh kalian akan jalan Allah tersebut. Jadi kalau kita sudah berada di atas jalan Allah, ya sudah di situ. Jangan berpaling lagi, kita jangan menoleh lagi, nanti kita terpesona. Nanti kita bakalan tertarik untuk mengikuti jalan-jalan tersebut. Ya, maka kita harus istiqomah di atas jalan Allah itu. Ya, karena di atas selain jalan Allah, pasti di situ ada syaitan yang mengajak kita untuk berada di atas jalan tersebut. Karena ini adalah merupakan tipu daya. Ini adalah merupakan, ya, upaya, ya, syaitan untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana Allah katakan di dalam beberapa ayat, misalnya dalam Quran surat An-Nur surat ke-24, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Janganlah kalian mengikuti ajakan-ajakan, godaan-godaan, bisikan-bisikan, bujukan-bujukan syaitan. Karena barang siapa atau siapa saja yang mengikuti langkah-langkah syaitan, bujukan-bujukan syaitan, ingat, fa'innahu, syaitan itu hanyalah menyuruh, hanyalah mengajak, ya, hanyalah membawa bil fahsa, kepada perbuatan keji, wal munkar, dan munkar. Ingat tuh. Jadi kalau kita mengikuti langkah setan, mendengarkan bujukannya, mendengarkan bisikannya, ingat, setan itu hanya mengajak kita untuk berbuat keji dan munkar. Oleh karena itu, kalau bukan karunia Allah kepada kalian dan juga rahmatnya,
tidak akan ada seseorang pun di antara kalian yang bersih dari perbuatan dosa selama-lamanya. Tetapi Allah ingin membersihkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah itu Maha mendengar, ya lagi Maha mengetahui. Nah, jadi itu jelas buat kita, ya, bahwa pertama kita dilarang mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang kedua, ya, siapapun orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan, bujukan-bujukan, bisikan-bisikan setan, ingat, setan hanya menyuruh kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Bahkan dalam ayat yang lain, ya, dalam surat 35, ayatnya banyak sekali ya tentang setan ini. Dalam surat 35, dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Ya, jadi bukan teman, kita harus berseberangan dengan syaitan. Ya, karena syaitan itu adalah musuh, maka jadikanlah syaitan ini sebagai musuh. Kenapa? Innama yad'u, sesungguhnya syaitan hanyalah mengajak, ya, hanyalah menyeru, hanyalah membawa hizbahu, golongannya, orang-orang yang menerima ajakannya, orang-orang yang menerima bisikan dan godaannya. Supaya apa? Liyakunu, supaya mereka berada min ashabis sa'ir, ya, termasuk dari penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau kita terkena bujukan syaitan, maka ingat, setan hanya mengajak kita, ya, supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan pandai itu. Setan itu mempergunakan kelemahan kita di akal logika, kelemahan kita di hawa nafsu, kelemahan kita di jumlah banyaknya orang. Ya, kelemahan kita banyak sekali. Nah, mempergunakan kelemahan kita, setan memanfaatkan hizbuknya, ya, kelompoknya, wali-walinya untuk membujuk kita supaya seperti mereka. Makanya orang yang jauh dari agama, akidahnya yang masih lemah itu gampang terbujuk. Ya, makanya banyak orang yang tadinya misalnya punya pendirian yang baik, ya, tapi kemudian teman-temannya itu tidak baik, lingkungannya tidak bagus, ya, kemudian dia juga mulai menjauh dari pengajaran agama, ya, dengan mudahnya setan dapat membujuknya. Yang tadi dia membela Islam, bisa jadi dia akan memusuhi Islam. Bukan hanya itu, bahkan memusuhi orang-orang yang memperjuangkan Islam. Dan kita bisa jumpai orang-orang seperti ini. Ya, itu. Begitu juga ayat yang lain, ya, ayatnya banyak, cuma kita ambil 3 ayat saja yang menunjukkan seruan, ya, ajakan setan ini. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, yaitu surat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala, berkata iblis, maka dengan sebab engkau telah memvonis, engkau ya Allah telah menganggap aku sesat, maka la'aqudana, benar-benar aku akan duduk menghalang-halangi lahu mereka, yaitu Nabi Adam dan keturunannya, dari siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Ya, makanya kita untuk menempuh, untuk berada di atas jalan yang lurus itu tidak mudah. Berada di atas jalan kaum salafus soleh itu nggak gampang. Mengikuti jejaknya Rasulullah dan para sahabat itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Di situ ada setan yang duduk menghalang-halangi dengan aneka ragam bujukan dan ajakannya. Kemudian katanya iblis lagi, "Summala atiyannahum min baini aydihim." Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang, samping kanan dan samping kiri mereka. Oleh karena itu ya Allah, kamu tidak akan jumpai kebanyakan mereka yang bersyukur, ya, kebanyakan mereka yang taat kepadamu. Makanya ya bro, banyak di antara manusia yang mereka itu tidak taat, ya, karena mereka lebih memilih kekufuran, lebih memilih keingkaran daripada keimanan. Ya, bahkan di antara kaum muslimin pun begitu, ya. Banyak mereka ternyata yang lebih condong kepada kekufuran daripada keislaman, daripada keimanan. Ya, jadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan. Makanya kita ini ketika berada di atas jalan Allah yang lurus, tentu kita bisa tahu jalan Allah yang lurus itu kalau kita belajar, kalau kita ngaji, kalau kita belajar Quran, kita belajar hadis sesuai dengan pemahaman kaum salaf.
Nah, kalau kita sudah berada di atas jalan itu, pertahankan sampai hembusan nyawa terakhir, sampai titik darah penghabisan, ya sampai helaan nafas yang terakhir kita, pertahankan di situ. Karena setan tidak akan pernah diam, melainkan dia akan berusaha mengajak kita untuk menjadi penghuni neraka. Ya, dengan kita diajak murtad atau diajak kita kepada kekafiran, keingkaran, dan banyak lagi yang lain. Nauzubillah. Ya, makanya pertahankan. Makanya di dalam penjelasan hadis ini, Rasul sudah menggambarkan betul bahwa jalan Allah itu satu, ya, yang lurus itu satu. Dan adapun selain daripada jalan Allah, ya, walaupun dengan embel-embel ini Islam itu Islam segala macam, selama tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan jalan Allah, tetapi adalah jalan yang setan berada di situ untuk mengajak kita. Makanya efeknya kita, begitu kita menoleh, kita kemudian tertarik, bahkan kita masuk kepada jalan yang lain, maka akan menyebabkan fatafarraqa bikum an sabili. Maka kamu akan berpecah belah, kamu akan berfirqah-firqah dari jalan Allah. Maka muncullah firqah-firqah itu karena begitu. Orang lebih memilih kepada kelompoknya, orang lebih memilih kepada ustadznya, orang lebih memilih kepada mazhabnya daripada Allah dan Rasul, daripada Al-Quran dan Sunnah. Wajar. Ya, tapi kalau kita sudah berada di atas jalan Allah, berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman kaum salaf, pemahaman Nabi dan para sahabat, dan kita istiqomah di situ, nggak ada insya Allah perselisihan, nggak akan ada kita berfirqah-firqah. Ya, nah itu. Jadi artinya jalan yang dikamuflase oleh syaitan, ya seakan-akan itu jalan yang benar, itu banyak sekali. Ya dipoles sana, dipoles sini, keburukan-keburukan karena dia itu dipoles. Ya dia itu dihiasi dengan berbagai macam hiasan, sedangkan kita ini, ya mata kita ini masih mudah tertipu, ya telinga kita ini masih mudah diperdaya, ya kita akan gampang ikut. Bahkan kadang-kadang kita orang yang paling semangat membela jalan tersebut, padahal kita berada di atas kebatilan. Ya nauzubillah. Makanya kita berhati-hati. Jadi cara untuk menghilangkan firqah-firqah, cara untuk menghilangkan kelompok-kelompok yang dimana kelompok-kelompok itu nanti asobia, fanatik, ya ataupun taklid, yaitu adalah dengan cara mengikuti jalan Allah yang lurus, yaitu jalan yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, ya sesuai dengan pemahaman kaum salaf. Ya. Oleh katulah waqala Syekh Abdul Qadir Jailani, berkatalah Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi, di dalam kitabnya Gunyah namanya. Kata beliau, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ammal firqatun najiyah, adapun golongan yang selamat itu, fahiya ahlus sunnah wal jamaah, maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa ahlus sunnah, dan yang dikatakan ahlus sunnah itu la ismalahu, tidak ada nama yang lain bagi mereka, illa ismun wahid, kecuali satu nama saja, wa huwa ashabul hadis, yaitu orang-orang yang mereka itu merupakan sahibul hadis, orang yang mempelajari, orang yang memahami, orang yang mengamalkan dan mengajarkan hadis. Jadi bukan hanya Al-Quran saja. Ya, karena kita tidak boleh belajar agama itu hanya berpatokan kepada Al-Quran, tapi juga hadis. Nah, jadi kalau kita belajar Quran selama ini, itu termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Jadi cara kita ini supaya tidak terpecah belah segala macam, sederhana aja. Ya, berada di atas jalan Allah yang lurus ini. Ya, oleh karena itulah Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah ketika menafsirkan surat Al-An'am 153, ya beliau mengambil fawaid. Yang nomor 5 adalah an-najatu minan nar wal hizzu wal arfid darain biltizamil Islam hatal maut wal baro'ah min ghairihi, ya min sairil madahib wal milal wat turuq. Jadi keselamatan dari neraka, kehinaan, ya kemudian kehancuran pada dua rumah, yaitu di dunia dan di akhirat khususnya, adalah dengan cara iltizam, melazimkan ya ajaran Islam sampai mati. Ya, sampai kita mati. Jadi kita berpegang kepada Islam sampai mati. Kemudian wal baro'ah, dan berlepas diri min ghairihi, dari selain daripada Islam, yaitu dari segenap mazhab-mazhab, kelompok-kelompok maupun thariqah-thariqah. Ya, jadi kita hanya berpegang kepada Islam. Jadi kalau ditanya kita, apa Islam kamu? Ya Islam yang datang dari Nabi. Sebagaimana Nabi berpegang kepada Islam, itulah kita. Nah, jadi beliau menafsirkan seperti itu, ya.
Ya, karena zaman sekarang tuh banyak sekali kaum muslimin yang ngaku Islam, tapi sebetulnya dia lebih cenderung, ya lebih condong berpegang kepada kelompok-kelompok tertentu yang mudah diadu domba dengan kelompok yang lain. Maka kadang-kadang hanya persoalan sepele bisa menimbulkan perselisihan, bahkan sampai kepada permusuhan, naudzubillah. Begitu juga dalam tafsir yang lain, ya di sini tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-An'am 153, ya. Jadi wala tatabiusul fatafaraqu bikum an sabili wa qalu akumudin wala tatafaraqu, surat Asy-Syura itu digabung, wa nahwu hada, dan yang semisal ini. Jadi banyak sekali dalam Al-Qur'an, bukan hanya surat 6, bukan hanya surat Asy-Syura, ya. Qala, ya berkata, yaitu Ibnu Katsir, amarallahul mu'minin bil jamaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin bil jamaah, untuk senantiasa berjamaah, wa nahahum, dan melarang mereka anil ikhtilaf wal firqah, melarang mereka dari berselisih dan berfirqah-firqah. Wa akhbarahum, dan juga Allah mengabarkan kepada mereka annahu innama halaka man kana qablahum bil mira' wal khusumat fi dinillah. Jadi Allah mengabarkan kepada mereka bahwa yang menjadi penyebab binasanya orang-orang sebelum mereka karena mereka suka berdebat, suka berselisih di dalam agama Allah, sebagaimana dalam kitab Ibnu Jarir, ya, dari Mujahid, dan tidak satu yang menjelaskannya, dan banyak lagi yang lain, ya. Jadi apa yang dijelaskan di sini memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada kita agar kita ini senantiasa menjauhi perselisihan, menjauhi perdebatan, ya, menjauhi pertikaian sama kaum muslimin. Maka biasakanlah kita ketika menjadi seorang muslim itu adalah kembali kepada jalan Allah yang lurus, kembali kepada Islam yang lurus, Islam yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Itu pesan Rasulullah, ya, kepada Ibnu Mas'ud dan orang-orang yang hadir saat itu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, dan hadis ini adalah hadis sahih. Nah itu, ya, tinggal bagaimana kita melaksanakannya, bagaimana kita mengamalkannya. Jadi solusi sudah ada dari Nabi SAW. Ya, tinggal bagaimana kita ini mengikuti solusi yang datang dari Rasulullah. Ya, makanya Nabi sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa jalan itu banyak, tetapi jalan Allah itu cuma satu. Sedangkan jalan-jalan yang lain boleh jadi di situ adalah merupakan sarangnya setan. Di situ adalah merupakan kendaraan setan. Di situ adalah merupakan wadahnya setan untuk menggelincirkan manusia ke dalam neraka, ke dalam kesesatan, ke dalam pertikaian, ke dalam perselisihan, ke dalam permusuhan, bahkan sampai kepada peperangan. Barangkali itu, ya, di jalan-jalan tersebut ada setan-setannya. Makanya kalau andai kata ada satu kelompok itu hanya mengajak kepada permusuhan, hanya mengajak kepada perselisihan, bukan mengajak kepada perdamaian, harus hati-hati. Jangan-jangan itu adalah sarana, itu adalah wadah, itu adalah kendaraan setan. Memanfaatkan kejahilan kita, memanfaatkan kelemahan kita, sehingga kita gampang diadu domba. Ya, makanya belajar agama yang benar, sungguh-sungguh, dan belajarlah sama ustadz-ustadz yang memang mereka memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sesuai dengan pemahaman kaum salaf terdahulu, yaitu Rasulullah, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Kita jangan terpedaya dengan orang-orang yang pandai bicara, jangan terpedaya dengan orang yang hanya pandai berbahasa Arab, jangan kita terpedaya dengan orang-orang yang kila wa khala saja. Tetapi hendaklah kita belajar memahami agama itu berdasarkan kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita juga berharap, ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bukan menghilangkan tapi akan mengurangi. Ya, karena sampai kapanpun yang namanya perselisihan, yang namanya pertikaian tidak akan mungkin, ya, hilang. Ya, maka sebab itulah ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi yang melarang berselisih akan selalu ada. Ya, maka ini adalah merupakan ujian bagi para dai, bagi para ulama besar,
untuk merukunkan atau meminimalkan perselisihan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ya pada kesempatan kali ini, dan insya Allah akan dijelaskan penjelasan tambahannya dalam pelajaran selanjutnya insya Allah. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, ya, agar kita berhati-hati dari bujukan, dari tipuan, dari ajakan, dari bisikan-bisikan syaitan yang memanfaatkan kelemahan, kebodohan sebahagian dari kaum muslimin yang mau diadu domba dengan perselisihan dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك